kita tidak boleh mengucapkan apa Israel ya, atau lagi melaknat ya, karena Israel kan dinisbatkan pada Nabi Yakub ya, Iya. Nabi Yakub. Jadi yang sering orang kata-kata melaknat itu kan ada melaknat Israel. Harusnya mungkin untuk tepat kata-katanya kan memang gimana itu? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu tadi ada syafa'ah tadi ya. Syafa'ah kalau di sini ada catatan kakinya ya. Jadi pertolongan yang diberikan pada oleh Rasul ya, atau syafa'at kubro tadi, atau orang-orang tertentu meringankan azab. Jadi orang-orang tertentu itu gimana untuk penjelasannya yang di catatan kaki yang terjemah itu? Mungkin perlu penjelasan. Nah, baik, bagus penjelasan. Makanya disebut kalau syafaat itu kata-katanya syafaat, ya. Itu artinya pertolongan. Sehingga kalau sangat mengatakan syafi', ya kan? Seperti itu dalam surat Sajdah ya. Syafi'i, Syafi'i apa? Imam Syafi'i. Artinya apa itu? Yang sangat penolong itu ya. Syafi'i, penolong. Itu kan nama ya. Jadi ini bagus. Kalau disebut bahwa Nabi Muhammad besok akan memberikan syafaat, itu jelas pasti, ya. Karena itu memang sudah ada dalilnya. Tapi kalau yang disebut ada antara orang lain di sekarang ini juga ya, Pak itu kan kayak walaupun khilafiyah contohnya orang yang masih hidup mendoa atau menghadiahkan atau mendoakan kedua orang tua atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ya. Nah itu bisa ya. Tapi di akhirat besok di pengadilan Allah di akhirat. Nah ini yang tegas dan pasti itu yang itu, yang bisa memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad dengan izin Allah. Itu aja. Nah itu. Nggak bisa lagi Pak, di akhirat itu kita tolong-tolong ya, nggak bisa lagi. Oh, saya dikirim tahu nggak bisa. Nah itu. Nggak bisa lagi. Nah, jadi kalau sekarang ini kita masih bisa orang hidup mendoakan orang mati ya, sehingga mazhab yang setuju bahwa dia kan akan diingatkan dalam kubur banyak sekarang gitu. Sebelum kiamat kalau di akhirat udah nggak bisa lagi. Ini hanya Nabi Muhammad saja sampai sebelum pengadilan Allah mulai ya, saking kerasnya keadaan di pada masa orang-orang gimana ini sampai orang kafir mengatakan daripada kita tersiksa betul begini kita harus serahkan serang aja orang kafir ya disasar terus gimana nih? Nah, ada yang maksud cari bapak manusia siapa? Nabi Adam tapi tidak tujuannya apa ya? Tujuannya apa ya? Mencari pertolongan. Nggak tahan ini pada masa ini panas, keringat sampai ke kepala ini, udah berenang deh. Nah, saya Nabi Adam. Nah, itu. Nah, ini bukan saya Nabi Adam. Nah, ini ketemu. Ya Nabi Adam, engkau kan bapak manusia, ya bapak manusia.
bisa. Sampai akhirnya kan orang berbondong-bondong mencari lanjut kepada Nabi Idris, ya, lanjut kepada Nabi Nuh, kan? Semua jawab saya nggak bisa. Saya juga nggak tahu nasib saya gimana. Sampai pada Nabi Ibrahim, nggak bisa juga. Dan berapa? Kepada Nabi Muhammad. Jadi begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW, beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia. Kalau Nabi Adam, kalau Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim adalah Nabi yang paling mulia. Tapi kalau Nabi Muhammad, makhluk Allah yang paling mulia. Berarti mana Nabi mulia? Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Itu Nabi Muhammad. Jadi memang ada para ulama kita ada pembahasan itu. Selain Nabi Muhammad, ya, selain Nabi Muhammad juga, siapa yang paling mulia dari seluruh Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad? Nah, para ulama kan Nabi Ibrahim. Nah, selain Nabi Muhammad, ya, siapa Nabi yang paling mulia? Nabi Ibrahim. Selain Nabi Muhammad ini, Nabi dan Rasul yang paling mulia itu Nabi Ibrahim. Tapi kalau Nabi Muhammad paling puncak, tidak hanya paling mulia di antara Nabi dan Rasul, paling mulia di seluruh makhluk, termasuk lebih mulia dari malaikat. Gitu. Pokoknya makhluk, kalau ada makhluk ya apa aja gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk Allah paling mulia gitu. Nah, jadi ya itu paham ya. Maka Nabi Muhammad Allah beri syafaat. Betul. Nah, kira begitu ya. Sudah. Kadang-kadang salah parah, apalagi di media sosial anak-anak Israel kan juga tepat itu. Iya begini. Nah, jadi beginilah jadi. Memang begitu teorinya dulu itu begitu. Pendiri negara Zionis itu bernama Herzl, ya, orang Zionis, Herzl. Memang teorinya begitu. Waktu dia diskusi, kita berikan negara kita ini apa, ya? Apa nama negara ini? Akhirnya mereka berteori gitu, Pak. Kita berikan nama Israel. Kenapa? Islam itu tahu dan Al-Quran dan Bani Israel. Jadi itu politik, penamaan negara Israel itu politik dari orang-orang ekstremis yang ingin mendapatkan apa namanya itu, yang diterima lah gitu ya. Makanya misalnya, jadi nggak cocok kita sebutnya apa? Negara Zionis, nah gitu lah. Ya, karena Zionis itu kumpulan orang-orang ekstremis, ya, yang ingin menguasai dunia, ya. Nah itu mereka buat negara. Tapi umat Islam ini ya itu karena ada termakan itu disebut juga negara Israel kan, karena politik orang Zionis. Baik, dari mana? Silakan Bapak kembali. Masih ada tapi belum musuh Pak ya, biar kita dapat pahala haji dan umroh ya, sebesar pahala haji dan umroh. Tapi syaratnya harus senang dulu ya, sebelum keluar ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan dari kajian kita subuh ini ya, kesimpulan yang ringkas saja ya, bahwa kita sekarang ini
Kemudian keutamaan Bani Israel itu dulu, sekarang sudah nggak lagi ya. Kemudian Bapak Ibu, di akhirat besok hati-hatilah kita, karena di akhirat besok tidak bisa lagi saling tolong-menolong hanya di dunia ini ya. Maka marilah kita bersiap-siap untuk hidup individual. Gimana itu? Di akhirat. Nah, ada mungkin ada bertanya, tapi rasa ingin menolong itu gimana? Ada, tapi kalah oleh kekhawatiran dengan azab neraka. Ada itu. Mungkin kalau ada yang menanya, tapi kan apa kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya hilang nggak? Itu nggak hilang Pak, nggak hilang. Tapi kalah oleh ketakutan ke api neraka. Makanya ada dulu film di orang barat ya, gitu. Jadi ada kandang singa yang dapat ditonton oleh para raja, para menteri yang solid ya. Jadi ada seorang rakyatnya yang menentang kerajaan. Nah, dia kandang singa, dimasukkan di singa, siap makan dia. Nah, kalau kamu sudah masuk, kamu pasti dimakan singa. Singanya banyak juga, lapar semua ya, singa lapar. Nah, sekarang yang mau dimasukkan kamu atau anakmu. Nah, pilihan itu aja. Kamu atau anakmu, ini pilihan banyak. Saking takutnya masuk ke kandang singa, dimakan singa, dia pilih anak. Ini di dunia Pak ya, di dunia apalagi di akhirat. Ada juga filmnya, dia diadu, dia itu dengan sahabat berdua ini. Kalau kamu ingin selamat, ya kamu harus bunuh teman kamu ini. Kalau enggak, kamu yang bunuh. Akhirnya apa? Dia bunuh sahabatnya. Demi apa? Menyelamatkan diri. Nah, ini kan pilihan Pak ya. Dia mau membunuh sahabatnya, jadi menyelamatkan di dunia. Apalagi di akhirat. Makanya di akhirat itu terasa sayang kita kepada sahabat, kepada saudara, karena oleh takut dengan dilempar dengan api neraka. Maka oleh karena itu, mari kita fakta yang kita, mari kita pahami sebenarnya semuanya kita ingin selamat. Makanya kita doanya gitu ya, Rabbana kami, ya Allah selamatkanlah kami. Kata kami ya, bukan saya saja itu. Kami, selamatkan kami ya Allah, maksud diri kita, anak kita, keluarga kita, ya, sampai semuanya bangsa kita. Selamatkan kami ya Allah. Untuk kami juga sebelum datang hari akhirat. Kalau di akhirat sendiri, ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita amalkan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir itu pemilih syafaat yang memberi hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat besok. Maka itu dulu subuh ini, semoga dapat kita pahami dan kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.